Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada kabar yang mengejutkan. Kabar ini terjadi setelah gue bikin preview antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Cedera. Lagi-lagi pemain Manchester United ada yang cedera. Dan ini menurut gue menambah runyam ya situasi dari Manchester United. Ketika gue bikin preview kemarin itu praktis ada Rasmus Højlund yang masih tanda tanya dan Mason Mount ya kan yang absen 5-6 pekan. Ternyata Luke Shaw, pemain pilar di lini belakang sebelah kiri dari Manchester United ini juga cedera. Sudah diinformasikan dan bahkan juga sudah dikonfirmasi oleh Manchester United sendiri. Cederanya juga lumayan panjang, mungkin waktunya juga sama seperti Mason Mount. Manchester United di 2 pertandingan awal masih belum meyakinkan, tapi gue melihat bagaimana sisi belakang dari Manchester United sebenarnya merupakan, kalau bisa dibilang ya, dari 3 lini, ya mungkin yang paling oke. Tentu saja ada peran dari individu pemain di sana. Luke Shaw juga termasuk, Andre Onana pastinya yang menambahkan poin sangat besar banget di lini belakang Manchester United. Nah sekarang nih cedera, ada 2 pemain pilar di Manchester United yang cedera, ada 3 bahkan dengan Rasmus Højlund, tapi Rasmus Højlund masih tanda tanya. Ada yang mengabarkan dia bisa kembali mungkin dalam waktu dekat atau bahkan gue nggak tahu ya, sampai gue bikin video ini belum ada informasi lanjut dari Rasmus Højlund. Tapi yang ingin gue soroti adalah cedera dari pemain Manchester United ini. Kenapa kok bisa terjadi? Ini bukan sesuatu yang bagus tentu saja, karena kalau melihat dari Mason Mount dan juga Luke Shaw, 2 pemain ini adalah pemain pilar. Kok bisa cedera di awal musim? Ini yang mungkin meyakinkan gua akan asumsi kenapa juga permainan Manchester United di 2 pertandingan awal ini tidak maksimal. Apa itu? Fisik. Gua curiga ya, kalau memang preseason kemarin ini sangat menguras fisik. Baik itu kegiatannya, perjalanannya, dan juga latihannya. Gua iseng-iseng gua lihat ya konten gua sebelumnya, terutama sebelum preseason itu mulai. Ada memang yang mengabarkan bahwasannya Erik ten Hag ini akan menggenjot fisik dari pemain Manchester United. Kenapa? Karena memang sistem permainan yang akan dibangun oleh Erik ten Hag untuk musim ini dan juga melihat kekurangan dari musim lalu adalah kemampuan fisik dari pemain Manchester United, di mana Erik ten Hag nampaknya ingin para pemain Manchester United ini bisa bergerak secara mobile, bisa bergerak secara cair, bisa bergerak secara banyak, ya, melakukan pergerakan yang juga sangat tinggi di lapangan permainan. Salah satu senjata andalan Manchester United adalah transisi dari bertahan ke menyerang dan juga menyerang ke bertahan. Artinya pergerakan yang sangat cepat. Kan di situ inti dari transisi menurut gue secara ringan amatiran. Dan pergerakan yang cepat, pergerakan yang banyak, ini dasarnya ada di kemampuan fisik dari para pemain Manchester United. Roy Keane, kalau tidak salah ya, setelah Manchester United kalah menghadapi Tottenham Hotspur, atau ketika, gue lupa, kayaknya setelah menghadapi Tottenham Hotspur, dia juga berpendapat kalau nampaknya pemain Manchester United ini ada tanda tanya besar di situasi fisiknya. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, menurut gua, dari yang gua lihat, ada penurunan permainan secara drastis dari babak pertama dan juga babak kedua. Nah, gua curiga penurunannya itu karena determinasi pergerakan pressing yang nampak kendor di babak kedua. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Tottenham Hotspur. Kenapa itu bisa terjadi? Gua curiga memang ada situasi fisik juga yang menurun secara drastis dan secara kolektif. Nah sekarang dengan adanya 2 pemain yang cedera ya, ini semakin menguatkan asumsi gue atau perkiraan gue bahwa memang ada masalah fisik nih di para pemain Manchester United. Apakah ada salah perhitungannya dari tim kepelatihan Erik ten Hag, atau memang ada hal yang belum jadi ketika fisik itu digenjot ya, lalu musim kompetisi mulai,
belum paripurna nih, belum sampai pada penyelesaiannya. Sehingga ya kemampuan fisik dari para pemain Manchester United pun juga masih belum optimal. Dan ini mengakibatkan ya permainan yang tidak konsisten dan bahkan cedera dari pemain Manchester United itu sendiri. Ini gue curigai ke arah sana. Kalau memang itu seandainya memang betul yang terjadi, maka bisa jadi inilah faktor utama kenapa sistem permainan Erik ten Hag dengan formasi yang baru juga belum bisa berjalan secara lancar, belum bisa berjalan secara yang diinginkan ya, baik itu oleh Erik ten Hag maupun juga tentu saja fans menyaksikan. Ini belum bisa ada. Apakah bisa suatu ketika nanti, ya kalau fisiknya sudah membagus tentu saja sudah membaik ya. Cuman sekarang ini masalah bagi Manchester United dan ini ada kaitannya juga dengan kedalaman skuad. Mason Mount. Untuk posisi Mason Mount, gue melihat ada Christian Eriksen yang bisa mengisi posisi tersebut. Apakah akan merubah formasi dari 4-1-2-3 ke 4-2-3-1 lagi? Itu bisa jadi. Gue tidak melihat secara spesifik untuk nanti pertandingan menghadapi Nottingham Forest, di mana gue bikin video ini sebelum pertandingan tersebut ya, tapi juga ke depannya karena Mason Mount akan absen 5-6 pekan, kabarnya kan demikian. Lalu ada Scott McTominay juga yang bisa menempati posisi di lini tengah, tentu saja mungkin dengan sistem formasi yang berbeda juga. Apakah Manchester United butuh mendatangkan pemain baru di posisi tengah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Waktu semakin sempit, Donny van de Beek masih belum jelas cabutnya kapan, akan kemana, dan ini akan mempengaruhi pergerakan Manchester United di posisi lini tengah. Sofyan Amrabat, Ryan Gravenberch dikabarkan sudah siap didekati oleh Manchester United secara resmi, tapi masih menunggu dulu nih finalisasi dari Donny van de Beek. Kalau seandainya Donny van de Beek tidak jadi cabut karena ya sesuatu hal atau beberapa hal, ya menurut gue kedalaman skuad lini pertahanan lini tengah Manchester United masih terjaga secara kuantitas, tapi bagaimana secara kualitas? Nah, permainan Donny van de Beek, Mason Mount mungkin lebih dekat menurut gue dibandingkan dengan Christian Eriksen yang mungkin berbeda ya, dia lebih visioner cara bermainnya, mungkin pergerakan transisinya juga tidak selancar Mason Mount. Donny van de Beek kalau gue lihat ada kemampuan defensif yang mungkin tidak sebagus Fred kalau kita bandingkan sebelumnya. Untuk duel bola-bola udara ya kan, ataupun bola-bola aerial, Scott McTominay mungkin dengan situasi fisiknya yang lebih besar dibandingkan dengan pemain lain bisa jadi lebih unggul. Tapi Erik ten Hag dari yang dikabarkan tidak menempatkan Scott McTominay sebagai pilihan utama. Namun sekarang karena situasinya seperti ini ya, dengan asumsi tidak ada perubahan di lini tengah, menurut gue Erik ten Hag harus memanfaatkan pemain yang ada, harus mendorong, harus mencari formula di mana pemain-pemain seperti kayak Scott McTominay dan juga Donny van de Beek ini tetap bisa tampil maksimal gitu loh. Ada treatment di sana. Karena sekali lagi manajer atau pelatih yang bagus tuh bukan cuma yang bisa bongkar pasang jual beli pemain aja, nggak, tapi pemain yang ada bisa dimanfaatkan sehingga bermain di kapasitas tertinggi. Kalau seandainya ada pemain baru datang, ya tentu saja akan menambah kualitas juga di lini tengah. Harapannya demikian kan, menambah kualitas, walaupun menurut gua bukan jaminan. Ingat bagaimana ketika Mason Mount datang, ya kan, banyak yang berharap secara teknis akan meningkatkan permainan Manchester United di lini tengah. Pemain musim lalu, Marcel Sabitzer pun juga demikian. Tapi kan sering sekali kenyataan belum tentu sesuai dengan pengharapan. Walaupun nanti Sofyan Amrabat maupun Ryan Gravenberch tidak bisa menurut gua ya langsung diambil kesimpulan 100% akan menaikkan kualitas permainan Manchester United di lini tengah. Setidaknya kalau menurut gue dari sering kali kenyataan yang terjadi itu sih. Walaupun kemungkinan akan membuat perbaikan itu juga bisa ya. Tapi menurut gue balik lagi dengan cedera Mason Mount, solusinya bisa jadi memanfaatkan pemain yang ada ataupun ya kita lihat ada pergerakan apa di akhir-akhir bursa musim panas ini.
Merubah formasi bisa jadi itu juga jadi solusinya. Yang jelas ini pukulan telak ya yang cukup besar juga bagi Erik ten Hag, di mana dia tentu saja berharap banyak dengan Mason Mount, walaupun Mason Mount masih belum bisa bermain secara efektif, bermain di kapasitas yang paling tertinggi, tapi dia kan juga butuh waktu adaptasi, dan dengan cederanya dia ini kan menghambat waktu adaptasi tersebut. Luke Shaw ini juga problem lainnya, hanya saja Luke Shaw ini agak berbeda situasinya di back kiri. Tyrell Malacia yang jadi biasa jadi backup ya kan, masih cedera juga. Apakah akan Alvaro Fernandes? Gua secara ringan amatiran meragukan. Gua lebih berpikir ya solusinya seperti musim lalu, Diogo Dalot yang akan diplot sebagai back kiri sampai Tyrell Malacia kembali lagi. Luke Shaw tentu saja pemain yang luar biasa, perkembangannya juga sangat pesat di Manchester United, punya karakter, punya teknik, punya kapasitas yang juga bagus di lini pertahanan Manchester United. Tapi dengan absennya di jangka panjang ini, menurut gue Erik ten Hag harus mencari solusinya, dan menurut gue solusi itu sambil nunggu Tyrell Malacia kembali, nampaknya Diogo Dalot. Kenapa kok tidak Alvaro Fernandes? Alvaro Fernandes tampil di preseason, tampil bagus. Kalau gue melihat Erik ten Hag ini masih lebih percaya ke pemain senior secara garis besar. Bukan berarti dia tidak percaya pemain junior. Enggak, jangan lupa Kobbie Mainoo dikasih kesempatan, Alejandro Garnacho dikasih kesempatan. Tapi kalau dia melihat pemain ini tidak bisa memastikan performa yang akan bagus di atas lapangan, dilihat dari latihan, dilihat dari penampilan di Carrington sehari-hari contohnya ya, maka dia tidak akan diberikan kesempatan itu sih. Jadi Erik ten Hag menurut gue juga sangat hati-hati dalam memberikan kesempatan, utamanya kepada pemain muda. Dan gue melihat Alvaro Fernandes mungkin akan jadi pemain di bench ya, sebagai backup, tapi kemungkinan besar Diogo Dalot lah yang akan diplot di posisi back kiri. Mudah-mudahan tidak ada cedera lagi, ini sangat penting ya, dan bisa situasi kondisi fisik dari para pemain Manchester United secara kolektif, secara general, secara umum yang gua curigai memang sedang bermasalah ini bisa segera pulih bersama-sama. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya mengenai cedera dua pemain inti dari Manchester United. Sisi lain gue juga berharap Rasmus Højlund bisa segera kembali ke atas lapangan melakoni debut bersama Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe Sobat Football United. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.